Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan kupas tuntas masalah tentang cuca hijau. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang perawatan atau penempatan cuca hijau, pemberian jangkriknya yang sekenyangnya, terus oh ya, untuk penempatan ini kita memakai ablak ya. Jadi kalau mau pakai kerodong, tapi di depannya kita buka. Tapi kalau burungnya satu atau dua bisa disekat. Jadi fungsinya kerodong untuk menghalangi burung di samping kanan kirinya. Terus hari ini salam-salam yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like, komen ya. Mungkin ada yang belum saya jawab atau jawabnya hanya setengah-setengah. Saya mohon maaf karena kadang keterbatasan waktu. Oke, seperti biasa kita nyalain rokoknya dulu. Nah, untuk di Bali sama Surabaya dan Bengkulu ya, kopinya silahkan diminum dulu. Alhamdulillah ya, untuk teman-teman semoga sehat semua, yang sedang sakit juga Allah beri kesehatan, terus rizkinya ditambahkan, dan tentu saja burungnya tambah jos. Terus selain ablak juga kita memberikan tutorial tentang pemberian pakan yang sekenyangnya. Terus cara penggantian pisang saya juga sudah sampaikan, dan cara membersihkannya juga sudah ada di video. Jadi kemarin kita membahas yang lebih meningkat sedikit, yaitu tentang melihat emosi atau menaikkan emosi dengan mudah. Nah, terus kita hari ini sudah menginjak ke birahi cuca hijau. Kalau kemarin kita membahas tentang emosi, yaitu sangat simpel ya, hanya yang perlu pahami untuk rekan-rekan adalah untuk kenyamanan. Jadi kondisikan bagaimana burung agar nyaman dari gangguan tangan-tangan jahil atau semut kadang ya kan, dan kucing atau pemangsa yang lain, agar burung kita mendapatkan kenyamanan. Nah, sekarang sudah menginjak ke birahi. Video sebelumnya saya membagi birahi menjadi 3 bagian, yaitu remaja ke dewasa, dari dewasa ke ingin kawin, dan sudah mulai mapan, dan birahi ketika dia mapan atau ketika kita setting dengan di kandang. Jadi itu ya untuk teman-teman. Nah, hari ini kita bahas lagi masih di seputaran birahi. Nah, teman-teman sudah paham dan banyak sekali upload video, atau teman-teman yang sering melihat YouTube banyak sekali mengulas tentang birahi. Bagaimana cara menurunkan birahi, bagaimana menaikkan birahi, dan bagaimana cara biar burung tidak birahi, over birahi begitu. Nah, kali ini untuk teman-teman, setelah rekan-rekan paham tentang birahi itu sendiri, ternyata birahi yang sering terjadi di cuca hijau
orang sering bilang over birahi, yaitu sebenarnya sama saja. Burung yang birahi ada fase-fasenya dan ciri-cirinya tertentu. Kalau masih remaja, birahinya sering naik dan turun. Dan kalau burung yang sudah mapan, birahinya sudah sering bisa ditekan atau turun, kadang-kadang turun. Nah, salah satu manfaat di adanya birahi di cucak hijau itu adalah bagaimana emosi dan mentalnya itu ada. Begitu birahi itu sudah ada, emosi dan mental juga ada. Hanya yang perlu kita jaga atau rekan-rekan jaga adalah keseimbangan dari cucak hijau itu sendiri. Nah, kita nggak akan bahas tentang bagaimana sih ciri-ciri over birahi. Kadang saya mengatakan begini ya, burung ngembung dan mangap melet gitu, itu memang tanda-tanda birahi. Dan apakah itu bisa main lomba atau tidak gitu. Nah, ini ada versi 2. Ada yang bisa bermain dengan digantangan, ngembungnya hilang, meletnya hilang, tapi ada yang tidak bisa begitu ya, tidak bisa main kalau suaranya ngeriwik dan birahinya terlalu over dan galak. Nah, jadi nanti kembali lagi ke rekan-rekan bagaimana cara mensikapi ini burung birahi gitu. Nah, yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah tentang birahi ini, penyebabnya apa yang sering terjadi di burung rawatan dalam sangkar, dan apakah burung cucak hijau di alam liar sana birahinya sering over. Nah, itu ya teman-teman. Jadi rawatan di kandang kotak atau di rawatan keseharian kita itu sering terjadi over. Nah, over birahi atau birahi yang bisa menurunkan emosi dan mental cucak hijau. Jadi kita sudah tahu jawabannya, bahwa ternyata perlu juga untuk menstandarkan birahi di cucak hijau. Nah, kalau ciri-ciri birahi banyak macam ya, banyak yang ngupas dan bahas lah, tapi ada yang setuju dan saya ada juga yang saya tidak setuju begitu. Jadi hari ini setelah melihat dua pertanyaan itu, sekarang rekan-rekan simpulkan ya, menyimpulkan atau memahaminya. Oke, pertanyaan yang pertama saya kira sudah paham. Di alam liar sana burung cucak hijau itu jarang sekali over. Nah, kenapa? Selain ada kawan di alam liar sana, juga makan yang terjamin ada. Nah, sedangkan di kandang kotak atau di sangkar rawatan kita itu kadang-kadang tidak ada atau tidak sering bertemu dengan cucak hijau lain, dan kurang bebasnya area, mungkin dari kenyamanan atau. Jadi untuk rekan-rekan setelah mendapatkan kenyamanan itu, insya Allah sudah sedikit bisa menekan birahi yang timbul di cucak hijau. Jawaban nomor 2, pertanyaan nomor 2, apa faktor paling terbesar menimbulkan birahi di cucak hijau? Salah satunya adalah main atau cara merawat cucak hijau yang otak-atik
atau saya bilang favivu. Banyak favivu, banyak AIU ya. Jadi kadang teman-teman jemur, kadang lain waktu tidak, kadang embun karena capek nggak ngembun. Nah itu juga akan memicu birahi. Terus ada lagi yang main dengan siulan atau dikagetkan dengan suara, atau banyak favivu yang menyebabkan burung gacor tapi tidak semaunya, tapi karena terpaksa, dan itu salah satu pemicu birahi paling besar. Terus ada lagi faktor terbesar dari pemicu birahi adalah pemberian EF yang terkadang berganti-ganti atau tidak konsisten. Nah maksudnya apa? Pagi diberi terus siang enggak, sore dikasih, kadang siang dikasih sore enggak? Bukan seperti itu. Maksudnya konsisten di sini adalah bagaimana cucak hijau itu belum kenyang, kita sudah berhentikan dan dipaksa untuk bermain. Begitu burung turun memakan EF-nya, terutama jangkriknya, jadi kita standarkan itu 5 ya kan. Seumpamanya turun ke 5, kita standarkan jadi setiap hari 5. Nah itu juga akan memicu birahi. Jadi terkadang begini teman-teman ya, apa yang akan saya bahas itu adalah pengertian tentang siapa sih yang kenyang dan laparnya makan itu, kita atau cucak hijaunya. Ketika dalam kondisi sehat, burung lapar itu akan kuat makan banyak. Tapi ketika burung itu tidak sehat, dia akan memakan sedikit, dan itu sudah masuk di logika dan itu masuk akal. Nah dan kadang-kadang ada burung kita nggak tahu lah pokoknya itu ya, ketika kita kasih banyak ternyata habis dan kurang dan nambah. Nah sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita kasih lebih atau lebihkan dari EF untuk menjaga apabila dia lapar ada makanan yang dimakan. Selain dengan pisang ya EF jangkriknya itu ya teman-teman. Terus kalau pertanyaan yang nomor 2 tadi, pemicu-pemicu membuat birahi cucak hijau itu banyak sekali. Jadi kita harus tahu dengan burung kita sendiri. Yang terpenting kita sudah tidak neko-neko atau favivu. Beri dia sekenyangnya, beri dia lebih, air mandian jangan sering telat. Nah ini juga pemicu, salah satu pemicu birahi juga. Selain kondisi di lapangan, juga di rumah juga ternyata seperti itu. Nah oke, untuk teman-teman sedikit paham ya tentang birahi cucak hijau ini. Nah disinilah untuk rekan-rekan itu sering terjadi trouble yang berkaitan dengan birahi. Terkadang emosi ya, karena birahi apabila naik maka emosi dan mental juga akan down. Begitu juga burung yang fasenya mabung besar itu juga dia akan sedikit bukan birahi tapi emosinya terlalu tinggi. Itu juga bisa terjadi di burung rawatan kita. Nah untuk rekan-rekan itu saja kayaknya pembahasan kali ini, sedikit-sedikit tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dan saya kira lebih memahami, dapat dipahami walaupun sedikit tapi bisa dipahami.
Jadi itu saja. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya, dari Tegal juga sudah mulai hadir, Bengkulu, Kalimantan, dan Banten ya, Serang juga sudah, Probolinggo juga sudah hadir. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Tetap nanti kita akan bahas lagi, bukan cara bagaimana menurunkan, terus apa sih bagaimana itu birahi, ciri-ciri banyak sekali birahi-birahi. Terus nanti kita akan bahas yang lain di pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih banyak dan salam sukses, salam kicomania atau trogulmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.